Selamat malam, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai developing pricing strategies and program, yaitu bagaimana menyusun strategi penetapan harga dan program-program penetapan harga. Mari kita memahami penetapan harga sebelumnya. Jadi, sebelumnya harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Dulu harga merupakan faktor penentu utama keputusan pembelian. Konsumen dan pengecer menekan produsen untuk menurunkan harga, sehingga hasilnya adalah pasar dengan diskon besar-besaran serta promosi penjualan. Kini praktek penetapan harga mengalami perubahan yang besar. Banyak perusahaan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen membeli produk dan jasa yang lebih mahal dengan menawarkan formulasi produk yang unik serta melibatkan kampanye pasar. Contohnya adalah Coca-Cola yang sukses menjual produk Coke Black dengan harga 2 kali lipat dari harga Coca-Cola biasa dengan menawarkan keunikan-keunikan produk. Saat ini dengan penetapan harga berubah karena peran internet. Internet memiliki andil membalikkan tren dalam penetapan harga. Saat ini, pembeli bisa mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga, dan berusaha membuatnya dipenuhi oleh penjual. Saat ini, pembeli juga bisa mendapatkan produk secara gratis dengan browsing di internet, di mana mencari pemasok-pemasok yang menawarkan trial atau pembelian produk secara gratis. Selain itu, pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harga di bursa lelang atau bursa online. Oke, sekarang kita mengarah ke keterkaitan price dengan marketing mix. Dalam marketing mix, harga adalah satu-satunya dari 4P, yaitu yang terdiri dari produk, price, plus promotion, yang menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lainnya mengeluarkan biaya. Harga merupakan elemen pemasaran yang paling mudah untuk disesuaikan dibanding elemen yang lainnya. Harga memainkan peranan penting dalam mengkomunikasikan nilai yang ditawarkan kepada pembeli. Produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik membuat perusahaan dapat menetapkan harga premium sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Namun realita ekonomi menyebabkan banyak konsumen yang menghemat pengeluaran dan banyak perusahaan yang harus mengevaluasi kembali strategi penetapan harga mereka dengan cermat. Keputusan penetapan harga merupakan hal yang kompleks, tetapi pada kenyataannya banyak pemasar yang mengabaikan strategi penetapan harga mereka. Konsumen secara aktif memproses informasi harga, menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman pembelian sebelumnya. Komunikasi pemasaran juga merupakan bagian hal yang diinterpretasikannya atau dipersepsikannya, seperti iklan, sales call, dan brosur. Begitu juga dengan komunikasi informal, seperti teman, rekan kerja, atau anggota keluarga, browsing online, dan faktor-faktor yang lainnya. Merancang dan melaksanakan strategi penetapan harga dengan efektif membutuhkan pemahaman tentang psikologi penetapan harga konsumen dan memerlukan pendekatan sistematis dalam menetapkan, menyesuaikan, dan mengubah harga. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Di perusahaan kecil, harga ditentukan oleh atasan. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum saja. Dalam industri seperti pesawat, kereta, perusahaan minyak juga dibentuk departemen penetapan harga. Gambar ini menunjukkan 6 langkah dalam proses menetapkan harga. Yang pertama adalah menentukan tujuan penetapan harga, yang kedua adalah menentukan karakteristik permintaan, yang ketiga adalah memperkirakan atau mengestimasi biaya-biaya yang timbul, yang keempat menganalisa harga yang ditetapkan oleh pesaing, yang kelima menentukan metode penetapan harga, dan yang terakhir adalah menentukan harga final.
menentukan tujuan penetapan harga ada bermacam-macam. Pertama adalah survival, jadi untuk bertahan hidup. Jadi merupakan tujuan jangka pendek, jadi perusahaan berusaha untuk bertahan dengan mempertahankan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan memperoleh keuntungan yang minimal. Berikutnya adalah maksimum current profit. Ini adalah tujuan untuk menekankan laba kinerja saat ini. Mungkin bisa jadi mengorbankan jangka panjang, tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya profit maksimal untuk saat ini. Berikutnya bisa jadi tujuan untuk memaksimalkan market share. Jadi ini strategi penetapan harga untuk penetrasi pasar, berusaha untuk memaksimalkan volume penjualan yang tinggi sehingga menghasilkan biaya unit yang lebih rendah dengan keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi. Berikutnya adalah skimming price, yang dimana ini adalah penetapan harga dengan menetapkan harga tinggi pada awal. Jadi ini contohnya adalah untuk produk-produk elektronik, biasanya pada saat launching harganya awal adalah tinggi, setelah itu berangsur-angsur turun. Berikutnya tujuan penetapan harga untuk mencapai product quality leadership. Jadi maksudnya perusahaan itu menetapkan harga supaya dipersepsikan bahwa produknya itu adalah produk berkualitas. Ya. Jadi sebuah perusahaan yang berusaha menjadi pemimpin kualitas produk menawarkan merek yang dipersepsikan memiliki tingkat kualitas yang tinggi, cita rasa dan status yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi atau harga premium. Ya. Tapi tidak keluar dari jangkauan konsumen. Ada juga tujuan penetapan harga yang lainnya, biasanya diterapkan untuk organisasi nirlaba dan publik. Ya, ini mungkin memiliki tujuan penetapan harga yang berbeda. Misalnya ini dilakukan oleh organisasi nirlaba seperti universitas, rumah sakit, atau lembaga layanan sosial lainnya. Setelah menentukan tujuan penetapan harga, berikutnya adalah menentukan bagaimana permintaan terhadap produk yang kita jual. Hal ini meliputi mengevaluasi bagaimana price sensitivity, kemudian estimation demand curve, kita melihat bagaimana perkiraan dari kurva demand-nya. Setelah itu kita melihat juga elastisitas dari harga dari sebuah permintaan. Dalam penetapan harga, istilah inelastic dan elastic mengacu pada respon permintaan terhadap perubahan harga. Permintaan yang tidak elastik atau inelastik mengindikasikan bahwa perubahan harga hanya memiliki dampak kecil atau tidak signifikan terhadap jumlah permintaan. Dalam kasus ini, konsumen cenderung mempertahankan tingkat pembelian mereka meskipun ada perubahan harga. Permintaan inelastis sering terjadi pada produk-produk yang dianggap sebagai kebutuhan dasar, seperti makanan, obat-obatan, atau barang-barang yang tidak memiliki banyak substitusi. Berikutnya adalah permintaan yang elastis. Permintaan elastis menunjukkan bahwa perubahan harga menunjukkan dampak besar bagi jumlah permintaan. Jika harga naik sedikit, permintaan bisa menurun secara signifikan, dan sebaliknya. Jika harga turun sedikit, permintaan bisa meningkat secara signifikan. Permintaan elastis umumnya terjadi pada produk yang memiliki banyak substitusi yang tersedia atau di pasar sangat kompetitif. Dalam menetapkan harga, sangat penting untuk memahami elastisitas permintaan ini. Jika permintaan tergolong elastis, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan strategi penetapan harga yang lebih kompetitif untuk menarik konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Sebaliknya, jika permintaan tergolong inelastis, perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang lebih tinggi untuk meningkatkan profitabilitas. Berikutnya, memperkirakan biaya. Menentukan harga dengan mempertimbangkan batas harga, biaya, keuntungan, dan permintaan. Ini melibatkan analisa yang cermat. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil. Pertama adalah tentukan batas harga.
Menentukan batas harga mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai produk, harga pesaing, preferensi konsumen, dan tujuan strategis perusahaan. Batas harga ini akan menjadi dasar untuk menentukan harga yang tidak boleh dilewati atau price ceiling atau harga atap. Nah, yang satunya adalah price floor atau harga lantai. Nah, ini merupakan batas antara harga dasar dan harga yang paling tinggi. Nah, atau dengan kata lain, batas harga ini menjadi dasar menentukan harga yang tidak boleh dilewati di price ceiling atau harga minimum, harga yang dicapai untuk mencakup biaya, price floor, supaya tidak rugi. Ya, jadi dalam memperkirakan biaya ini perlu dengan cermat memahami biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk, serta biaya overhead dan pengeluaran lainnya. Ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, pengemasan, transportasi, dan lainnya. Jadi pastikan untuk menyertakan biaya yang adil untuk mencakup upaya dan resiko yang terlibat dalam membuat produk itu. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga dari pesaing. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing, perusahaan dapat menambahkan nilai dan menetapkan harga lebih tinggi daripada pesaing. Sebaliknya, jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat menetapkan harga lebih rendah dibanding pesaing. Berikutnya adalah selecting a pricing method atau memilih metode harga mana yang akan digunakan. Ada beberapa pilihan metode penetapan harga, antara adalah markup, target return, perceived value, sales value, going rate, dan auction type. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah penetapan harga markup. Penetapan harga markup adalah suatu metode penetapan harga yang paling dasar dengan menambahkan markup standar pada biaya produk. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan membuat ilustrasi sebagai berikut. Suatu perusahaan penjual pemanggang roti atau toaster memiliki perkiraan biaya sebagai berikut. Biaya variabel per unitnya $10, biaya tetapnya $300.000, dan unit penjualan yang diharapkan adalah 50.000 unit. Maka biaya per unit produsen tersebut adalah biaya per unit sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi unit yang terjual. Nah, biaya per unit menjadi $10 ya, biaya variabel tadi ditambah $300.000 biaya tetap dibagi 50.000 unit yang diinginkan dijual, sehingga harga yang ditetapkan adalah $16. Nah, apabila manufacturer ingin memperoleh 20% markup dari biaya per unitnya ini, maka harga markup dari manufacturer adalah biaya per unit dibagi 1 dikurangi pengembalian atas penjualan yang diinginkan atau 20% tadi, sehingga harga markup menjadi $16 dibagi 1 dikurangi 20%, sehingga harga yang digunakan di dealer adalah 20%. Nah, jadi produsen membebankan biaya 20% kepada dealer dan mendapatkan keuntungan $4 per unit. Jika dealer ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari harga jual mereka, maka mereka akan menaikkan harga pemanggang roti sebesar 100% menjadi $40. Oke, berikutnya adalah penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian atau break even. Perusahaan menentukan harga yang menghasilkan tingkat pengembalian di atas ROI yang diinginkan. Ya. Sebagai ilustrasi, supaya lebih jelas, menyambung kasus sebelumnya, pemilik perusahaan toaster telah menginvestasikan $1 juta dan ingin menerapkan harga yang menghasilkan ROI sebesar 20%. Yang dalam hal ini tadi $200.000. Nah, berapa harga pengembaliannya? Nah, harga pengembaliannya sama dengan biaya per unit ditambah tingkat pengembalian yang diinginkan dikali modal, kemudian dibagi unit penjualan. Nah, sehingga
Perhitungannya adalah $16 ditambah 0,20 dikalikan 1 juta dibagi 50.000 sama dengan $20. Nah, dengan harga ini maka manufacturer akan memperoleh 20% ROI sebesar 20%. Nah, berikutnya bagaimana volume titik impasnya. Jadi di volume penjualan berapa perusahaan itu akan impas, ya, tidak untung tidak rugi. Itu caranya dengan menghitung biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel, sama dengan $300.000 biaya tetap dibagi harga yang dijual, yaitu $20 dikurangi biaya variabel, maka titik break even point-nya adalah di 30.000 unit. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai perceived value pricing, yaitu nilai yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Jadi nilai ini bisa merupakan performance, warranty, customer support, dan reputasi. Ya, jadi lebih lanjut kita perhatikan contohnya. Jadi perusahaan ingin menetapkan harga berdasarkan nilai, ya, ilustrasi kasusnya, misalnya harga jual traktor adalah $90.000. Nah, menetapkan harga ini bila sama dengan pesaing, tetapi perusahaan memiliki daya tahan unggul lebih dari pesaing, maka ditambahkanlah $7.000. Perusahaan memiliki andalan, maka ditambahkanlah $6.000. Perusahaan memiliki pelayanan yang unggul, maka ditetapkanlah $5.000. Perusahaan memiliki garansi suku cadang, ditambahkanlah $2.000, sehingga perusahaan menetapkan harga $110.000 yang merupakan harga normal dengan kualitas yang dimiliki tersebut. Nah, tetapi kemudian perusahaan memberi diskon $10.000 sehingga harga finalnya adalah $100.000. Oke, selanjutnya kita akan berbicara penetapan harga berdasarkan value pricing. Kalau tadi perceived value pricing, sekarang ada value pricing. Ya, jadi pada dasarnya dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa perusahaan menetapkan harga yang rendah untuk memenangkan persaingan, ya. Jadi harga yang relatif rendah dengan produk yang berkualitas tinggi, ya. Jadi penetapan harga ini bukan hanya sekedar menetapkan harga lebih rendah, tapi ini melibatkan rekayasa ulang operasi perusahaan untuk menjadikan perusahaan dengan biaya rendah tapi dengan kualitas yang baik, guna menarik sejumlah besar pelanggan yang sadar akan value, ya, atau nilai. Ya, contohnya Rinso memberikan harga 1.000, ya, termurah terbaik di kelasnya. Pampers memberikan harga 1.250, ya, termurah dan terbaik di kelasnya. Nah, ditanamkan seperti itu, best value. Ya. Lion Air memberikan layanan yang ramah dan nyaman tapi murah. Nah, berikutnya adalah penurunan harga yang berlaku, going rate pricing, jadi mengikuti harga yang ada. Penetapan harga ini berdasarkan harga pesaing. Harga ditetapkan bisa sama, bisa lebih rendah atau lebih tinggi daripada pesaing. Berikutnya adalah penawaran tertutup. Ya, penetapan harga dengan penawaran tertutup. Ya, penetapan harga penawaran tertutup ini mengacu pada situasi di mana harga produk atau layanan tidak terungkap pada calon pelanggan. Ya, jadi pelanggan tidak tahu harganya secara terbuka atau transparan. Nah, dalam penawaran harga tertutup ini, harga biasanya hanya diberikan kepada pelanggan yang mengajukan permintaan khusus atau telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Penawaran harga tertutup ini seringkali digunakan dalam konteks bisnis B2B atau business to business, di mana harga produk atau layanan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan negosiasi dengan setiap pelanggan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin tidak ingin mengungkapkan harga mereka pada pesaing atau pelanggan potensial yang tidak memenuhi kriteria tertentu. Berikutnya adalah selecting the final price, yaitu menetapkan harga final. Jadi dalam menetapkan harga final, perusahaan harus mempertimbangkan faktor termasuk dampak dari kegiatan pemasaran yang lainnya seperti kebijakan harga perusahaan, penentuan harga berdasarkan pembagian keuntungan dan risiko, ya, dampak terhadap pihak lain, ya, brand quality, ya. Nah, jadi ditentukan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah auction pricing atau penetapan harga lelang. Penetapan harga lelang ini bisa dikatakan ada English auction, ada Dutch auction, ada shared bid auction, ya. Jadi untuk English auction ini adalah penawaran lelang, di mana dalam lelang ini penawaran harga naik secara bertahap. Ya, jadi pembeli bersaing untuk menawar harga tertinggi. Contohnya adalah eBay dan Amazon. Berikutnya ada lelang, ya, Dutch auction, di mana ini ada kebalikannya, yaitu mengumpulkan harga tinggi dan secara perlahan menurunkan harga, sehingga ada penawaran yang menerima harga tersebut. Nah, ini melibatkan satu pembeli dan banyak penjual, di mana pembeli mengumumkan harga yang ingin dibeli oleh penjual untuk menawarkan harga terendah. Berikutnya adalah lelang dengan penawaran tertutup atau sealed bid auction. Ini memungkinkan calon pemasok mengirimkan hanya satu penawaran. Mereka tidak dapat mengetahui penawaran lainnya. Ya. Oke, jadi biasanya pemerintah menggunakan metode ini untuk pengadaan persediaan. Nah, hal yang lain yang perlu ditekankan adalah saat ini lelang sudah banyak yang berbasis elektronik, ya. Peserta bisa mengikuti lelang secara online, menawar harga dan memenangkan barang atau jasa sesuai dengan penawaran terbaik. Metode lelang ini memberikan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk berpartisipasi dalam proses penetapan harga yang adil dan transparan. Oke, yang terakhir adalah consumer psychology pricing, ya. Jadi pada dasarnya penetapan harga berdasarkan psikologi pembeli, ya. Jadi ini antara lain ada price quality inference, ya, ini merupakan atau inferensi kualitas berdasarkan harga. Jadi pada dasar konsumen itu mengaitkan harga tinggi dengan kualitas yang baik. Nah, kalau harganya tinggi tentu kualitasnya baik, biasanya konsumen seperti itu. Dan harga rendah kualitasnya rendah. Nah, ini bisa membuat konsumen dalam keputusan pembelian, ya. Padahal tidak selalu harga yang tinggi itu adalah yang terbaik. Nah, oke, berikutnya ada penetapan referensi price atau harga acuan. Jadi referensi price ini adalah harga yang dianggap sebagai standar atau patokan oleh konsumen untuk mengevaluasi harga suatu produk. Jadi konsumen cenderung membandingkan harga yang ditawarkan dengan referensi price untuk menilai apakah harga tersebut dianggap lebih mahal atau murah. Reference price dapat berasal dari pengalaman sebelumnya, iklan, atau pengetahuan umum tentang harga suatu produk. Nah, setelah itu ada price ending, akhiran harga, ya. Jadi konsumen pada dasarnya cenderung memperhatikan harga yang tertulis di akhir. Ya, misalnya menggunakan harga 1,99, ya, padahal itu hanya selisih sedikit saja, ya, dari $2, ya. Jadi konsumen akhirnya mempersepsikan murah, ya, padahal tinggal selisih sedikit saja. Harganya 20 jutaan, ya, padahal setelah dicek harganya adalah 29 juta, hampir 30 juta. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah adapting the price, ya. Jadi menyesuaikan harga. Ini bisa menyesuaikan harga berdasarkan geografik,
Perusahaan menyesuaikan harga berdasarkan lokasi geografis, ya, bisa internasional, regional, ya. Mengingat perbedaan dalam biaya, ya, yang berbeda di tingkat persaingan yang berbeda, preferensi konsumen yang berbeda di dalam wilayah yang berbeda. Adapting the price berikutnya adalah price discount atau allowance, pengurangan harga. Jadi perusahaan dapat memberikan diskon atau pengurangan harga kepada pelanggan tertentu. Diskon ini bisa diskon kuantitas, ya, diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu, kan. Bisa juga diskon musiman, diskon pelanggan setia, diskon untuk tujuan promosi yang lainnya. Oke, berikutnya adalah promotional pricing. Perusahaan dapat menggunakan harga promosi untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian. Ini bisa melibatkan penawaran harga sementara, diskon besar, pembelian 1 dapat 1, penawaran khusus untuk periode waktu tertentu. Nah, ini adalah promotional pricing. Dan berikutnya adalah differentiated pricing atau penentuan harga berbeda. Jadi perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda. Ini mencakup penetapan harga yang lebih tinggi untuk segmen yang lebih mampu atau menghargai fitur tambahan tertentu yang ditambahkan pada produk. Nah, sementara harga lebih rendah ditetapkan untuk segmen pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai developing price and programs. Ya, sampai ketemu di kuliah berikutnya.